Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang persamaan kuadrat trigonometri. Tapi sebelum ke persamaan kuadrat, alangkah baiknya kita me, apa ya? Mempelajari lagi, mempelajari ulang atau supaya kalian lebih paham tentang persamaan dasar trigonometri. Karena nyatanya di tugas minggu kemarin ketika Bapak memeriksa masih saja banyak yang gagal paham tentang persamaan dasar trigonometri. Jadi di sini akan Bapak jelaskan ulang tentang persamaan dasar trigonometri tersebut. Oke. Nah, persamaan dasar trigonometri. Kemarin tuh ada 3 kan ya soalnya. Bapak sebetulnya lupa memberikan batas ya. Jadi harusnya ada batas gitu ya. Batasnya adalah 0 sampai 360 derajat. Gitu ya. Atau 0 sampai 2 pi gitu ya. Itu batasnya. Lalu yang agak lucu di soal sin 75 derajat ada yang mengerjakan menggunakan sin 45 derajat tambah 30 derajat. Ya nggak salah juga sih, tapi kita belum ke penjumlahan dua sudut juga gitu ya. Kita baru persamaan dasar gitu. Lalu ada yang mengerjakan tan langsung nilai desimalnya, ya nggak salah karena pakai kalkulator, tapi Bapak juga tidak meminta itu gitu. Jadi ya di persamaan dasar apa sih yang kita cari? Nah, di video ini, di penjelasan kali ini, eh, Bapak harap kalian perhatikan baik-baik ya, jadi supaya kalian tidak gagal paham lagi. Oke, rumusin. Nah, padahal itu ada loh rumusin. Rumusnya sudah ditulis juga, sin X sama dengan sin A. Di mana A-nya itu ada 2 nilai ya. Nilai yang pertama A tambah K kali 360 derajat. Nilai yang kedua itu 180 dikurang A tambah K kali 360 derajat. Di mana K ini adalah sebuah konstanta atau sebuah nilai, nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, bisa bisa berapapun ya, tapi selalu mulai dari yang paling kecil, selalu mulai dari 0. Lalu untuk sin 75 derajat, maka mengerjakannya jadi seperti ini. Rumusnya kan ada 2, berarti A-nya kan 75 derajat, tambah ini untuk K sama dengan 0. Nah, maka 0 kali 360 derajat, jadinya sama dengan 75 derajat. Untuk rumus yang kedua, rumusnya kan ada 2 sih sin tuh. Sin 75 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 105 derajat. Maka HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat dan 105 derajat. Ini yang dicarinya 75 dan 105 derajatnya. Jadi sudutnya yang dicarinya. Oke, gitu ya. Lalu untuk yang kedua soalnya kan tan 19 derajat. Tan kalau si tan mah cuma satu rumusnya, enak. Tan X sama dengan tan A. Dimana nilai A-nya sama dengan A tambah K kali 180 derajat. Cuma satu rumusnya. Maka kita coba nih untuk K sama dengan 0. Itu kan tannya tan 19 derajat sama dengan 19 derajat tambah 0 kali 180 derajat sama dengan 19 derajat. Lalu K sama dengan 1 sekarang. Nah, tan 19 derajat sama dengan 19 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Ini jadinya 199 derajat. Ingat batasnya 0 sampai 360 derajat. Bapak tulis nih di sini batasnya. Lalu gimana kalau K sama dengan 2? Kita coba aja deh ya. Tan 19 derajat sama dengan 19 derajat tambah 2 kali 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat sama dengan 379 derajat. Ternyata inilah
lebih karena batas atasnya yang paling besar itu 360 derajat. Maka HP-nya, himpunan penyelesaiannya, Bapak tulis di sini deh, 19 derajat dan 199 derajat. Kalau 379 lebih ya. Nah, sekarang untuk yang cos. Nah, si cos kayak si sin. Cos itu rumusnya ada 2 gitu ya. Nah, rumusnya ada 2, A tambah K kali 360 derajat. Lalu rumus yang keduanya negatif A tambah K kali 360 derajat. Nah, kita coba untuk K sama dengan 0. Itu kan pi per 5 ya. Nah, 360 derajat ini bisa sama dengan 2 pi. Sama dengan 2 pi. Batasnya 0 sampai 2 pi ya batasnya. Nah, untuk rumus yang pertama berarti cos pi per 5 sama dengan pi per 5 tambah 0 kali 2 pi. Ini akan sama dengan pi per 5. Ini jawabannya betul. Lalu untuk yang kedua, cos pi per 5 sama dengan negatif pi per 5 karena negatif A ya, tambah 0 kali 2 pi. Ini sama dengan negatif pi per 5. Ini jawaban yang salah. Kenapa salah? Karena batasnya kan 0, batas bawahnya tidak boleh lebih kecil dari 0. Negatif pi per 5 itu kan lebih kecil. Jadi salah. Untuk K sama dengan 1 sekarang ya. K sama dengan 1. Cos pi per 5. Ini kan pi per 5 tambah 1 kali 2 pi. 2 pi nya kan bisa kita ubah jadi 10. Tambahnya jelek banget ya. Tambah. Oke. Kita hapus dulu tambah. Nah, tambah 10 pi per 5. Ini kan sama dengan 11 pi per 5. Ini masuk tidak kalau 11 pi per 5? Ya, kita kalau kalian lupa deh, takut pecahan mah tidak tahu. Kita coba bagi biasa. 11 bagi 5 dapat 2. 2 kali 5 dapat 10. Sisa 1. 1 kan kurang. Tambah 0. Berarti ini harus pakai koma. 10 bagi 5 2. 2,2 berarti lebih besar dari 2 pi. Karena lebih besar dari 2 pi ini juga salah. Karena batas atasnya 2 pi. Kok salah terus ya? Mana yang benernya? Nanti nih. Kan rumusnya ada 2 ya. Untuk rumus keduanya cos pi per 5 sama dengan negatif pi per 5 tambah 1 kali 2 pi. Maka negatif pi per 5 tambah 10 pi per 5. Ini sama dengan 9 pi per 5. 9 pi per 5 masuk nggak? Masuk dong harusnya. Kita cek nih. 9 bagi 5 dapat 1. Sisa 4. 5-nya dulu. Nah, sisa 4. Baru deh 40 bagi 5 ya dapat 8. Maka ini masuk. Ini jawaban yang betul. Karena 1,8 itu lebih kecil dari 2. Maka kita bisa tulis nih di sini HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Mana aja yang benar tadi? Karena ada yang benar, ada yang salah. Pi per 5 benar, negatif pi per 5 salah. 11 pi per 5 salah. 9 pi per 5 benar. Maka jawabannya cuma 2, pi per 5 dan 9 pi per 5. Ini jawabannya. Ya, jadi itu himpunan penyelesaiannya, HP-nya ya. Oke. Lalu, kita move on deh dari persamaan dasar. Kita kan tadinya mau ke persamaan kuadrat ya. Kalian harus ingat 2 hal ya, persamaan kuadratnya. Karena ini persamaan kuadrat trigonometri, kalian harus tahu persamaan kuadratnya ya. Lalu rentang nilainya. Karena rentang nilai paling kecil adalah negatif 1 dan paling besar adalah 1. Kita ke contoh soal saja untuk lebih jelasnya. Ada tentukan himpunan penyelesaian untuk cos kuadrat X dikurangi cos X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk 0 sampai 360 derajat. Nah, ini rentangnya ya. Itu di soalnya udah dikasih itu ya. Nah, ini bisa kita misalkan dulu cos X sama dengan M misalnya ya. Maka ini kalau diubah jadi M kuadrat dikurangi M dikurangi 2 sama dengan 0.
Itu ya. Ini karena kita sudah memisalkan si cos X-nya jadi M. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak ya bentuknya. Ini persamaan kuadrat biasa ya. Maka kita bisa memfaktorkan M dikurang 2, ini M tambah 1 sama dengan 0. Maka M-nya sama dengan 2 atau M sama dengan negatif 1. M itu kan cos X ya. Cos X sama dengan 2 atau cos X sama dengan negatif 1. Kita lihat. Nah, si cos X itu nilai paling besarnya aja 1. Ini 2, berarti ini salah. Gitu ya. Yang benar cuma ini, cos X sama dengan negatif 1. Cos X sama dengan negatif 1. Nah, kita harus cari nilai cos X yang negatif 1 itu kan cuma 1, cos 180 derajat. Maka nilai X-nya ya 180 derajat. Ini jawabannya. Jadi kalian harus hafal nilai-nilainya. Atau kalau tidak hafal, kalian bisa melihat di tabel sudut istimewa. Kalau tidak mau juga, masih malas juga, ya bisa searching di Google. Cos X sama dengan negatif 1 berapa? Ya dapat cos 180 derajat. Maka nilai X-nya 180 derajat. Gitu ya. Oke. Nah, satu lagi terakhir deh. Nah, 2 sin kuadrat X tambah sin X sama dengan 0. Kalau tadi dimisalkan, sekarang tidak dimisalkan deh. Kita mengeluarkan nilainya. Si sin X-nya kita keluarkan. Ini akan sama dengan 2 sin X tambah 1. Sama dengan 0. Kenapa yang dalam kurung 2 sin X tambah 1? Kan ini 2 sin X kali sin X sama dengan 2 sin kuadrat X. 1 kali sin X sama dengan sin X gitu ya. Nah, berarti ada 2 nilainya. Sin X sama dengan 0. Ini ya, sin X sama dengan 0. Terus ini nih, si ini juga. Nah, ini juga kan sama dengan 0. 2 sin X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita bisa menuliskan 2 sin X, berarti kalau satunya pindah jadi negatif 1. Berarti nilai sin X saja negatif 1/2. Nah, berarti sin X sama dengan 0 atau sin X sama dengan negatif 1/2. Ini dua-duanya nilainya betul. Betul dua-duanya. Sin X sama dengan 0 ada nilainya. Sin X sama dengan negatif 1/2 juga ada. Nah, kita cari nilainya. Nah, kalau sin X sama dengan 0. Nah, sin X sama dengan 0 itu ada 2. Ada 2 juga nilainya. Jadi, sin X sama dengan 0 itu ya sin 0 derajat dan sin 180 derajat. Itu dua-duanya nilainya 0. Nah, itu kan baru sin X sama dengan 0. Sementara kan ada juga sin X sama dengan negatif 1/2. Nah, sin X sama dengan negatif 1/2 ini negatif 1/2 ada 2 juga nilainya ya. Sin X sama dengan negatif 1/2 ini sin 150 derajat dan sin 330 derajat. Nah, maka HP-nya himpunan penyelesaiannya berarti ada 4 ya. HP-nya 0 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 330 derajat. Jadi jawabannya itu. Kalian harus hafal sudut istimewanya ya. Ya, atau kalian kan sudah bikin ya di minggu kemarin karena itu jadi tugas. Oke. Sekian saja pembelajaran hari ini. Semoga menyenangkan materi trigonometrinya. Semoga kalian bisa paham. Apalagi syukur-syukur mengajarkan ke temannya. Jadi ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.